Ya, kita berharap dari seminar ini, dari workshop ini, ada semangat baru lagi dari para calon-calon guru besar untuk bisa menambah jumlah guru besar yang saat ini bukannya tambah banyak, tetap malah tambah berkurang. Jadi dengan workshop ini kita harapkan menimbulkan motivasi baru, semangat baru lagi kepada mereka yang selama ini terlalu takut untuk mengusulkan diri menjadi profesor karena aturan-aturan yang kadangkala sampainya ke telinga masing-masing orang kurang dapat diterima. Sebutkan ini adalah angkatan pertama, ini karena kurang lebih 300 orang doktor di universitas. Kita tidak mampu menampung satu kali 300 orang, karena itu kita sebutkan bahwa ini adalah angkatan pertama. Nanti angkatan kedua kita lihat lagi, mungkin sekitar bulan Oktober November kita akan laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Tadulako, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Hendrawan Sutanto MHRSC selaku pemateri, yang terhormat para Profesor Universitas Tadulako, Bapak Ibu Doktor di lingkungan Universitas Tadulako. Langkah bijak percepatan menjadi Profesor angkatan pertama Universitas Tadulako dimulai. Diawali dengan pengantar kata dari Ketua Dewan Profesor. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Anwalaila M. Palampanga SE MS, disilakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hendrawan Sutanto, selamat pagi Pak. Selamat datang di kampus Masyarakat. Bapak semua yang saya hormati, saya sampaikan sebagai pengantar saja beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dalam pemikiran saya itu bagaimana mengajak para doktor untuk bisa bersemangat menjadi profesor. Kenapa seperti itu? Dalam 3 tahun terakhir Universitas Tadulako hanya menciptakan 1 orang profesor. Mungkin ini biasa, tetapi yang tidak biasa itu adalah semangat teman-teman untuk menjadi profesor itu yang hilang. Jadi tidak bersemangat lagi. Ada indikasi kita lihat, sebab itu kita coba buat acara ini. Yang berikut, dalam acara ini yang hadir anggota Dewan Profesor diundang. Kenapa anggota Dewan Profesor diundang? Karena sudah profesor. Dikandung maksud supaya kalau ada yang bertanya bagaimana jadi profesor, jawabannya harus sama Pak, seragam. Jangan membuat susah orang. Sebab kadang-kadang kita kalau ditanya orang apa yang harus dilakukan, jangan jadi profesor setengah mati. Jangan yang begitu Pak. Bapak Ibu harus tahu ini, kita satu bahasa. Beri motivasi, beri semangat kepada teman-teman supaya bisa menjadi profesor. Yang kedua, Bapak Rektor yang saya hormati, ternyata ada guru besar yang golongan 4C, 4D, termasuk saya, enggan sekarang ini untuk pindah golongan, untuk pindah ruang menjadi 4D dan 4E. Pikiran yang ada itu, kalau nanti jurnal tulisan segala macam saya kirim, jangan-jangan, ini
Jadi jangan-jangan ini yang menakut-nakuti ini, Pak. Sehingga takut kalau pangkatnya, golongannya diturunkan. Semangat-semangat yang seperti begini menghantui memang. Sebab itu insya Allah dalam acara ini bisa kita dengarkan bersama-sama informasi-informasi yang bagus. Yang berikut saya ingin sampaikan, langkah bijak percepatan menjadi profesor jangan diartikan ternyata ada langkah-langkah yang bagus. Artinya ini mengajak kita semua berpikir ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Langkah bijak ini cuma bahasa yang supaya enak didengar. Yang sebetulnya itu ikuti saja proses. Sehingga insya Allah kita bisa menambah-nambah koleksi profesor di Tadulako ini yang sebetulnya jumlah tertera di atas itu 49 orang. Tetapi karena 3 orang pindah, 1 orang bekerja di luar, kemarin dibutuhkan 1 orang, jumlahnya tetap 45, Pak. Jadi 45 ini jumlah yang sudah berapa tahun lalu sampai saat ini 45 orang saja berusaha. Mudah-mudahan dengan acara percepatan ini semangat kita muncul kembali supaya kita bisa bersama-sama bergabung di universitas ini. Sengaja saya sampaikan materi, diberikan materi khusus kepada Pak Profesor Muhammad Basir, filosofi eksistensi profesor di perguruan tinggi. Jadi bukan eksistensi dewan profesor, tidak. Eksistensi profesor di perguruan tinggi seperti apa sengaja kita berikan kepada Pak Rektor, Pak Profesor Muhammad Basir. Kemudian kepada Bapak Profesor Hendrawan, kita titipi judul itu sederhana sekali topik itu, Pak. Tetapi yang kita harapkan itu adalah muatan-muatan aturan-aturan supaya teman-teman kita mengetahui itu seperti apa yang katanya susah sekali jadi profesor itu. Acara ini sekaligus mulai acara ini pada saat jam pertama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Rektor Universitas Tadulako sekaligus membuka dan memulai acara workshop langkah bijak percepatan menjadi profesor angkatan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, yang saya hormati Prof. Hendrawan, selamat datang Pak di kampus Universitas Tadulako. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kesibukan beliau. Kita semua tahu pengabdian beliau di dunia pendidikan tinggi sudah tidak perlu diragukan lagi. Karena itu terima kasih khusus kami sampaikan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Hendrawan. Sekali lagi selamat datang Prof. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembesar, para wakil rektor, rekan kalau ada yang datang, tapi Pak Ketua Dewan Pembesar bahwa yang diundang ini bukan jabatannya, tapi selaku guru besar dan calon guru besar. Yang kami hormati para dosen, terutama anggota Dewan Profesor, calon profesor yang sudah pasti berpendidikan doktor, dan pasti doktornya bukan dari Berkeley apa yang sebentar ini. Yang saya hormati panitia penyelenggara yang menangani sehingga hari ini bisa terlaksana. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur
kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Dewan Profesor Bestadulako telah mendesain satu kegiatan silaturahim antara profesor dan calon profesor yang berpendidikan doktor yang saya lihat diundang secara selektif karena jumlahnya menurut informasi hanya 60 orang, sementara setahu saya yang berpendidikan PhD di UNTAD ini 400-an. Saya tidak hafal betul karena sangat dinamis pengembalian dosen yang menyelesaikan pendidikan S3 belakangan ini. Salam dan salawat juga kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi itu beri pencerahan kepada kita sekalian. Ketua Dewan Profesor yang saya hormati dan seluruh anggota Dewan Profesor, Bapak sekalian, Istimewa Prof. Apa yang disampaikan Ketua Dewan tadi itu adalah benar adanya. Di Universitas Adulako ini 3 tahun terakhir guru besar itu bukan bertambah jumlahnya, tapi mengalami penurunan dari hari ke hari. Insya Allah tahun ini akan memasuki lagi purna bakti 1 orang, Bu Prof. Fadlian Fadlun, dan tahun depan lagi 1 orang, Prof. Dahlia. Jadi ini akan, sementara pertambahan guru besar ini tidak ada tanda-tanda, karena hari Jumat kemarin, Jumat atau Kamis minggu lalu, itu kami menerima lagi 1 berkas, dan bukan berkas usulan tapi pengembalian, dan pengembaliannya itu utuh tanpa kekurangan 1 pun. Jadi utuh mulai dari kelompok A, pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian, penunjang, itu utuh dikembalikan. Ini kayaknya sudah pengembalian ke-3 atau ke-2 dari orang yang sama. Jadi memang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Karena itu saya pribadi dan orang yang mendapat amanah dari Bapak Ibu sekalian dan dari pemerintah, tentu amanah dari Allah, sangat prihatin, sehingga kami mencoba membentuk satu tim. Ya, timnya itu namanya percepatan. Tapi jujur saya akui kayaknya ini sudah lebih setahun. Tanda-tanda ke arah itu juga belum ada. Karena saya belum pernah menandatangani pengantarnya itu. Kan tetap berujung di ruangan rektor ini. Oh, tidak ada itu. Yang ada hanya permintaan mau seminar internasional, conference, dan seterusnya. Saya katakan yang ada SK rektornya itu untuk bantuan adalah kalau artikel itu sudah terpublikasi di jurnal internasional yang bereputasi. Jadi kalau baru mau ikut conference, biaya sendiri saja dulu. Nanti kalau diterbitkan yang dipresentasikan, baru kita beri reward sesuai dengan ketentuan, karena ada aturannya tingkat ASEAN, Asia, Australia, Eropa, Amerika, ada kisarannya. Itu reward yang sudah ada aturan main dan sudah ada di RKA Universitas Adulako. Tapi kalau baru mau conference di India, di China, di Korea Selatan, tetap kita bantu, tapi insya Allah hanya doa. Belum SPPD. Karena kalau yang konferensi itu banyak, tapi ujungnya itu cuma proceeding. Proceeding tidak memberikan civil effect terhadap proses percepatan guru besar itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf, kami mendorong kalau memang betul-betul sudah terbit, tunjukkan fisiknya, kita akan berikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
tidak boleh ada kata putus asa, karena namanya aturan ini terus terang itu sangat dinamis dari waktu ke waktu. Kami juga yakin yang profesor tahun 70-an kalau sekarang baru mengajukan kayaknya berat juga. Jadi itu kalau di zamannya saya lalu menghadapi sekarang, mungkin kan waktu di zamannya kami itu berat juga kalau dibandingkan dengan tahun 70-an. Berat ini. Dulu kan yang penting golongan 4D langsung melekat profesor. Peduli amat dengan angka kredit. Dan tidak ada juga istilah jurnal internasional apa itu, tidak ada. Nanti belakangan ini. Nah, oleh karena itu perubahan ini diperlukan dimensi adaptif dari kita semua. Tidak usah galau, tapi kita yang mempersiapkan diri. Karena perubahan ini akan terus terjadi. Akan terus terjadi. Saya kira bukan cuma untuk naik guru besar, untuk kolektor kepala, persyaratnya sudah harus doktor. Dan dampaknya apa? Banyak sekali yang minta izin mau pergi sekolah. Saya kira bismillah. Jadi bagi kita yang perubahan ini, memang secara personal itu kan jadi beban. Waduh, tidak jahil lagi naik kolektor kepala saya ini, karena ada persyaratan. Tapi bagi kami, alhamdulillah pasti berangkat sekolah ini. Yang kemarin kita suruh tidak mau, kayak usah kita disuruh-suruh kalau mau pergi sekolah, terserah kami. Tapi begitu ada aturan, alhamdulillah itu mulai berlomba-lomba. Turun lagi Permendikbud Dikti nomor 8 tahun 2005 tentang statuta Untan, itu sampai sekretaris jurusan itu harus berpendidikan doktor. Jadi aturan-aturan ini Bapak Ibu sekalian, jangan lihat sisi-sisi beratnya, tapi ingat bahwa di situ ada stimulus yang mendorong yang tadinya orang tidak memikirkan sekolah, alhamdulillah mulai berlomba-lomba. Inilah yang kira-kira nilai-nilai positif itu. Dan kami yakin teman-teman juga sudah mulai menyadari bahwa jurnal itu sudah harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tidak lagi kalau menurut saya. Tapi bukan karena kebetulan saya sudah profesor, dengan adanya jurnal online yang diakses, yang bisa diakses oleh keluarga besar Universitas Tadulako di perpustakaan, itu sebenarnya itu inspirasi Pak. Cari saja jurnal yang kira-kira relevan dengan bidang ilmunya kita. Kita tidak sampai 20-30 itu akan muncul. Kalau modelnya begini kayaknya saya bisa. Tapi ini kan download saja satu artikel kan belum tentu dilakukan. Nah, jadi tim percepatan ini Pak, itu menjadi seolah-olah tanda petik gagal. Tentu ada pertanyaan, kegagalannya itu terletak di mana? Internal tim atau eksternal? Ya dari source yang akan menjadi calon-calon profesor ini. Kita tidak mencari siapa yang salah siapa, tapi kita harus terus mendorong Bapak Ibu sekalian. Dan kami berharap yang diundang ini adalah saudara-saudara kami yang mungkin bisa menjadi termotivasi pertama dengan adanya workshop ini. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop langkah bijak percepatan menjadi profesor angkatan pertama dengan resmi saya akan dibuka. Apakah langsung dimintai menyampaikan pandangan ini? Bukan, tapi mungkin tadi melekat juga karena rektor cuma tidak dibilang. Bapak Ibu sekalian, jadi judul yang diberikan cuma saya rubah, maksudnya sama. Tadi jadi saya beri garis bawah bahwa eksistensi profesor di perguruan tinggi dari perspektif filsafati dalam pengembangan keilmuan. Tentu ada perspektif lain selain dimensi filosofi atau filsafati Bapak Ibu sekalian. Lalu apa itu? Nah, ini kan tadi ada bicara percepatan. Dalam percepatan ini kan juga bekerja sistem Bapak Ibu sekalian. Ada tim,
tapi ada calon. Dan ada faktor yang mengelilingi di dua subkomponen ini, baik tim percepatan maupun para profesornya. Kalau kita lihat data-data terakhir, sekarang ini sebenarnya tinggal 42 orang yang profesor, lektor kepala 435 orang, lektor 382, dan asisten ahli 217 orang, dan tenaga dosen yang non PNS kurang lebih 100 orang. Bapak Ibu sekalian, dalam proses percepatan itu, inilah ilustrasi yang selalu kami sampaikan. Kalau profesor ini adalah dewan profesor, mau dipercepat penambahannya, tentu ada pertanyaan, siapa yang menentukan lajunya pertambahan profesor di Universitas Laut ini? Karena dikendalikan oleh beberapa subsistem yang kami ibaratkan lebih dari satu ekor kuda untuk menggerakkan doa ini. Tentu kalau pertanyaan ini muncul, selalu ada yang mengatakan bahwa yang bisa memberikan percepatan ini adalah rektor. Ada juga mengatakan itu harus tim dan seterusnya. Kalau saya sederhana, bahwa percepatan penambahan profesor ditentukan oleh yang paling malas. Jadi siapa yang paling malas, itulah yang menentukan pergerakan itu. Jadi walaupun rektornya sudah menjanjikan 25 juta bagi yang dikukuhkan, dan kemarin kita sudah buktikan, sampai dapat 20 juta itu periduan 20 juta cash, Pak, bukan pakai kartu kredit, cash 20 juta dan diserahkan secara resmi. Tujuannya apa? Untuk memberikan stimuli terhadap teman-teman mau jadi profesor. Jadi artinya pimpinan universitas itu sudah melakukan tugasnya, memberi dorongan, kemudian membentuk tim. Tim juga sudah mempersiapkan instrumen-instrumen untuk dan dalam rangka itu. Diberi fasilitas, diberi ruangan, diberi anggaran, pokoknya diberi. Nah, pertanyaannya kan kembali kepada dari semua subsistem itu, siapa yang menyebabkan itu tidak bergerak? Tentu yang malas. Apakah timnya yang malas? Apakah orang yang mau jadi profesor yang malas datang? Atau rajin datang tapi tidak membawa artikel? Atau membawa artikel tapi masih dalam bentuk disertasi dan disuruh terjemahkan ke tim? Nah, kalau yang terjemahkan di tim ini yang tidak satu bidang ilmu, Pak, itu juga riskan. Jadi yang kita harapkan di tim ini adalah memang ada raw material dari Bapak Ibu sekalian, ada artikel mentah, tapi sudah dalam bentuk artikel, lalu sama-sama ditelaah di situ. Ini ada yang serahkan itu makalah, masih 80 lembar lagi, baru isinya itu tertulis di dalam bagaimana penelitian ini dilakukan, disusun judul ini dipilih karena masih berbicara judul ini dipilih karena itu bukan artikel, Pak. Itu ambil segini space itu sudah tambah lagi 1 juta kalau dikirim ke luar negeri itu bayarnya. Jadi artinya begini, mestinya raw material yang diserahkan itu adalah raw material yang tinggal dipoles di dalam tim itu, kira-kira bisa jadi barang jadi. Ini tidak, yang dimasukkan bahasa Indonesia itu juga bahasa Indonesia masih cenderung untuk bahasa Indonesia standar bahasa Makassar. Itu belum diterjemah. Jadi tidak boleh. Source ini, Bapak Ibu sekalian yang mau jadi guru besar, memang harus ada keinginan itu dan dorongan kuat dari dalam. Harus dari dalam, Pak. Kalau dari luar, apalagi yang tidak didorong ini? 20 juta itu dorongan yang sangat menjanjikan. Kalau cuma jas, biar 10 pasang bisa. Tidak dibebani konsumsi. Tidak hanya kan, maksud saya ini adalah keinginan besar dari kita. 42 orang. Ini kalau tidak ditangani cepat, Pak, 6 tahun mendatang
Khawatir saya tinggal 29. Dan nanti itu di usia-usia kami, Pak, itu beda-beda 1 tahun. Karena waktu di zamannya saya itu ada 6 atau 7. Itu kan pensiunnya juga lajunya sama. Kalau tidak dibangun dari sekarang, ini ancaman bagi Universitas Tadulako. Yang kami kemukakan ini adalah bukan dimensi filsafati dari profesor itu, tapi dimensi normatif substantif. Artinya realitas yang kita hadapi. Belum berbicara filsafat yang Prof. Didik tadi, ini baru fakta yang harus dihadapi oleh kita semua. Karena itu, tenaga kependidikan yang berjumlah 1.000, kurang lebih 1.200-an ini, guru besarnya, idealnya sudah menjadi konsensus minimal 10%. Kita itu mimpi bisa sampai 100. Tapi jangan bergerak, Pak. Dari 49 ke 47. Nah, mulai terkikis. Ada yang pindah karena dapat amanah di tempat lain, jadi rektor. Nah, begitu beliau selesai, ternyata tidak tega meninggalkan tempat pengabdian rektor. Lalu minta kepada saya, bisakah saya pindah? Saya bilang, kalau hatinya Prof sudah tidak ditanda lagi, saya tanda tangan. Artinya untuk apa kembali kalau hati sudah tidak di sini? Prinsip saya begitu. Jadi saya itu tidak pernah mau menghalangi orang kalau kayaknya mengajar juga sudah tidak maksimal, masuk ruangan sudah uring-uringan, lihat Tadulako itu sudah seperti racun, dan dia minta pindah, pindah saja, Pak, daripada tinggal juga bikin susah teman, karena masuk tidak masuk dan seterusnya. Jadi kami menandatangani biasa itu setelah kami mempelajari seluruh titik-titik persyarat yang ada di wajah. Sudah tidak betah, sudah tidak senang, hatinya sudah tidak di sini. Saya lepas, Pak. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Hatinya sudah tidak di Universitas Tadulako. Karena itu saya tidak pernah membuat surat dan isinya surat itu kamuflase. Tenaganya masih kami butuhkan. Oleh karena itu saya tidak melepasnya. Itu mah bahasa Pak, kamuflase itu. Jadi bahasanya karena kami sangat membutuhkan. Kita membutuhkan. Kalau rohnya sudah tidak di sini, Pak, ini tidak memberi manfaat maksimal Universitas Tadulako. Itulah sebabnya ini berkurang. Lalu diikuti lagi, ikut ibu, profesor juga ada aturannya, ikut suami diperkenankan. Saya tanda tangan lagi. Jadi suami istri berangkat. Itulah yang membuat percepatan pengurangan itu, percepatan penambahan. Tapi kalau kita mau jujur lihat potensi, posisi lektor kepala 435 orang, ini saya kira disentuh sedikit. Kalau dia bergerak saja 10% dari ini luar biasa. Tambahnya 10% saja. Tapi kalau 10% juga itu tidak bergerak, bagaimana? Karena banyak 430 lektor, artinya 1 tingkat lagi naik. Itu di posisi guru besar. Tentu ada variasinya di dalam. Ada yang mungkin golongan 3C, 3D dan seterusnya. Tapi sudah lektor kepala. Dan ini yang kita harus genjot dan terus memberikan dorongan Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali pada 2 dimensi. Materi yang diberikan ke saya itu dimensi yang sebelah sana. Yang judul yang diberikan oleh Ketua Dewan itu dimensi filosofi atau filsafat. Yang kami jelaskan tadi ada di sini, yaitu dimensi normatif. Dimensi normatif biasanya terkait dengan persyaratan. Itu berarti kaitannya dengan hukum atau administrasi. Sebuah program studi kalau mau dibuka minimal memiliki, berarti profesor ini adalah substantif dan dia merupakan persyaratan, bukan filosofi, bukan filsafat, tapi dia dimensi administratif. Apalagi kalau seorang dokter, maka dia harus dibimbing oleh guru besar. Itu juga dimensi normatif.
dan semua yang terkait dengan dimensi-dimensi itu berarti normatif substantif untuk kepentingan kelembagaan dan dimensi administrasi, dan masih banyak lagi. Karena itu posisi profesor saya anggap posisi persyaratan. Tidak tahu betul ini terminologi atau tidak, Bapak dengar saja, Ibu dengar saja. Yang jelas itu kira-kira yang ada di benak saya. Tapi kalau dikaitkan dengan hukum, ada kaitannya. Nanti cuma panjang barangkali baru ada kaitannya. Tapi terkait dari aturan-aturan yang ada. Tapi itu berlaku. Mau mengajukan program studi S3, diminta harus ada guru besar dan memiliki artikel yang sampai apa yang terkatung-katung sekarang ini. Pendidik ekonomi, karena itu dipersyaratkan tulisan internasional apa? Artikel. Berikutnya, dimensi kedua yang tidak kalah pentingnya bagi seorang profesor di sebelah sana. Kenapa? Ada nilai keteladanan. Dia merupakan sumber spirit, inspiring, dan sumber emanasi. Jangan tanya siapa yang bilang. Saya yang bilang, tapi saya membaca lalu saya coba elaborasi dari berbagai sumber bacaan. Kenapa disebut keteladanan? Tentu dari dimensi akademik dan dimensi-dimensi lain. Dari segi akademik, pendidikannya sudah pasti tertinggi, karena tidak bisa jadi profesor kalau tidak menduduki pendidikan tertinggi, pendidikan akademik tertinggi, yaitu PhD atau doktor. Lalu yang kedua, profesor ini jabatan akademik tertinggi, tidak ada di atasnya profesor kalau di dunia akademik. Karena itu wajar kalau dia harus memiliki nilai-nilai keteladanan. Itu dimensi filsafati. Berikutnya, dia harus memberikan spirit. Tidak boleh dia berdiri di pintu. Bro, saya ini mau usul guru besar. Tidak usah dulu. Ini kan saya masih ada di prodi ini guru besar. Nah, ini kan berarti bukan memberi spirit, tapi dia berdiri di pintu. Bro, bisa saya ditunjukkan di jurnal mana menulis dulu? Saya sudah lupa, tapi kayaknya ada huruf S pertamanya. Nah, ini kan disembunyi. Sembunyi. Saya dengar di Amerika waktu itu. Saya sudah lupa juga. Bayangkan dia menulis di jurnal, dia lupa di mana jurnal, apa namanya, dan di mana negaranya. Kan tidak masuk akal. Itu berarti bukan sumber spirit. Profesor tidak bisa demikian. Tadi Ketua Dewan Guru Besar, tidak boleh ada kata-kata yang cenderung menakut-nakuti. Ya mohon maaf, itu juga kan pesannya Alumbrados dari Yunani. Dia itu selalu merasa bahwa cuma dia. Nah, ini biasa kan kita dengar, tapi mudah-mudahan insya Allah bukan di sini. Kalau dia sementara S3 dan dia sudah pulang, kita tanya, dulu program studi apa di sana? Saya di luar negeri. Oh, program studi A. Waduh, itu di program studi saya. Berat sekali. Itu seangkatan berapa orang, Pak? 8. Terus 2 itu DO, Pak. Yang 3, Pak, gagal. Yang 2 sakit dan stroke. 2 lainnya meninggal. Tinggal Bapak tersisa. Artinya dia ini ingin menunjukkan siapa dia. Nah, ini profesor tidak boleh ada di wilayah itu. Tidak boleh ada di wilayah itu. Artinya kalau ada profesor ada di wilayah itu, diturunkan di lektor kepala. Andai kata. Kenapa? Karena itu dimensi filsafat. Berikutnya adalah inspiring. Inspiring dalam banyak hal. Mestinya dia ini sebagai hidden curriculum. Dia selalu, wah, saya juga kayaknya kalau saya ingin seperti ini. Jadi dia memberi sumber inspirasi. Tapi tidak boleh kalau misalnya adik-adik kita yang dosen baru asisten ahli, itu pun asisten ahli barangkali baru 1 tahun, dia profesornya, astaga, kalau cuma begini profesor ini. Nah, berarti dimensi filsafatinya itu, Pak, terkikis. Tapi normatifnya sudah memenuhi, karena gara-gara profesor itu sampai dibuka prodi itu. Tapi dimensi filsafatinya tidak mengena. Berikutnya, sumber emanasi.
Emanasi ini kalau dalam filsafat itu menularkan kehangatan atau energi. Ya kalau tetada ini saya kira dipakai Pak. Jadi tetada itu sebenarnya itu sumber emanasi. Jadi pergerakan perpindahan energi, ya energi tanda petik bisa ilmu, bisa kebaikan dan seterusnya. Jadi perpindahan ini Bapak Ibu sekalian, itu profesor harus menjadi sumber emanasi. Jadi jangan sampai kebalik. Inilah kira-kira, mungkin masih banyak Pak. Kalau Bapak mau tambah kira-kira 4 lagi, 8 lagi, tidak apa-apa. Karena ini juga merupakan kompilasi dari beberapa pemahaman, baik secara empirikal yang kami baca, yang kami lewati. Yang pasti bahwa seorang profesor, 2 dimensi yang ada dan melekat dalam dirinya. Substantif atau normatif, karena dia dibutuhkan sebagai persyaratan, dan berikutnya sebagai dimensi filsafati. Ya, komponennya itu ada di bawah Bapak Ibu sekalian. Berikutnya yang kami sampaikan bahwa seorang profesor, saya tidak mengatakan wajib, tapi sebaiknya ada di sini. Jadi pemahaman yang ada di sana dalam dimensi tatanan kebenaran ilmiah itu harus menjadi sensor pendeteksi, sensor detektor. Jadi kalau ada profesor yang tidak memahami hakikat dimensi filsafati kebenaran ilmiah ini, berarti dia belum memiliki sensor atau detektor atas eksistensi sebagai profesor. Itulah sebabnya mudah kita deteksi dia berbicara, berkomunikasi, berdiskusi dan seterusnya, paham yang di sebelah sana atau tidak. Itu gampang Pak. Kalau dokter itu kan pakai apa itu Pak, yang nafas, ya, lalu dia ukur, oh tekanan Bapak ini 60 detak per menit misalnya. Itu sebenarnya hanya indikator. Nah ini juga bagi profesor, itu indikator. Ada pemahamannya tentang dimensi itu atau tidak. Jadi kita katakan bahwa ukuran profesor dari segi esensi, bukan normatif, ya dua ini, dimensi integritasnya dan kompetensi. Dalam tataran scientific value atau pemahaman kebenaran ilmiahnya, kalau menurut saya tanda petik wajib hukumnya. Karena profesor ini kalau dia berada di tengah-tengah komunitas akademik yang bersangkutan, dia harus menjadi penawar ketegangan. Jadi bukan sumber ketegangan. Kalau tidak bisa masuk, profesor harus diam. Sepanjang dia sudah deteksi bagaimana didiskusikan itu pada tataran apa. Kalau ada seminar, ada yang ribut, kita sudah tahu Pak, yang didiskusikan di tataran itu. Tidak usah kita lihat. Tidak usah kita lihat apa topiknya, siapa pembicaranya, siapa pesertanya, dan menyangkut apa dibicarakan, itu tidak perlu. Tidak perlu. Tapi kalau gaduh, kita sudah tahu pasti yang didiskusikan adalah kebenaran ilmiah pada tataran proposisi ke bawah. Tidak pernah ada ribut Pak, teori dan dalil didiskusikan. Siapa yang mau diskusikan lagi dalil? Hukum Archimedes, hukum keseimbangan, jumlah masih sampai jumlah, tidak ada lagi yang diskusikan itu Pak. Jadi kalau teori dan dalil didiskusikan dalam suatu pasti hening. Siapa mau bertanya dan siapa mau menjawab? Tidak ada Pak. Jadi yang menyebabkan gaduh dan ribut dalam diskusi ilmiah itu yang 3 ke bawah. Paling ke bawah paling mengundang kegaduhan, karena makin banyak yang berpendapat. Itulah sebabnya Pak, 10 orang mendiskusikan visi seseorang, 10 orang juga pendapat, no itu kebenaran ilmiah yang paling bawah. Jadi paling ke atas memiliki kekuatan. Nah inilah yang harus dimiliki seorang profesor sebagai detektornya. Kalau tidak dimiliki ini Pak, dia juga larut dalam ketidakpahaman, maka keberadaannya dalam dimensi filsafati itu berarti tidak dipegang. Lalu siapa yang bisa menetralisir situasi ini? Jadi menjadi profesor tentu bukan sekedar jumlah kredit memenuhi, tapi dia harus memiliki dimensi-dimensi ini. Karena itu profesor mestinya harus
bisa mengajar mata kuliah filsafat ilmu dimanapun. Karena filsafat dia tidak mengenal boundary atau batas-batas keilmuan, tidak ada. Nah, filsafat ilmu bisa dan harus dipahami oleh seorang profesor. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya katakan bahwa yang di sana itu adalah detektor atau sensor bagi seorang profesor. Sehingga mengungkapkan pandangan, kan ada dua yang dihadapi, diterima atau ditolak. Kalau pandangan kita adalah proposisi ke bawah, lalu ada yang menolak, jangan kecil hati Pak. Tidak boleh kecil hati. Toh kebenaran yang kita kemukakan juga bukan teori, bukan dalil, tapi proposisi ke bawah. Semakin ke bawah, stabilitas kebenaran dan tingkat penerimaannya pasti semakin rendah. Jadi tidak boleh ada profesor yang berpendapat yang lebih ngotot daripada orang yang kita detektor tadi. Jadi kalau kita berpendapat lalu orang menerima, berarti cara pandang kita sama terhadap kebenaran proposisi atau konsep atau statement. Tapi kalau dia tidak terima, no problem, urusannya dia. Jadi jangan sampai karena kita profesor begitu berpendapat harus dia terima. Tidak bisa Pak. Tergantung. Kalau yang kita sampaikan itu teori, dalil, maka orang itu wajib menerima. Kenapa? Teori dan dalil itu sudah berlaku universal, tidak lagi mengenal batas-batas wilayah, batas waktu dan seterusnya. Tapi kalau proposisi ke bawah Pak ya, apalagi hasil penelitian di Biro Maru, kalau dipresentasikan di Jawa Timur, ngotot lagi. Wah itu. Jadi ini yang dimensi. Pasti gaduh Pak. Kan yang ribut itu kalau seminar proposal, seminar hasil penelitian, kan itu proposisi. Kebenaran ilmiah pada tataran proposisi. Makanya saya katakan biasa sama mahasiswa bimbingan saya S1, S2, maju saja nak. Kalau 20 peserta seminar proposalmu, 21 yang tolak, no problem. Toh kebenaran proposisi yang kamu antarkan, tidak masalah. Ini kan kita tidak. Begitu kita seminar, ada yang ketuk meja di sana, tidak sepaham di sana, tidak setuju di sana, kita langsung dendam. Tunggu Kang, kalau kau seminar saya begitu Kang. Ini artinya yang seminar dan peserta tidak tahu bahwa tataran kebenaran tadi itu di mana dia diskusikan, apa yang dia diskusikan. Sehingga seorang profesor menurut saya memang harus memahami tataran kebenaran ilmiah itu. Jadi bukan kebenaran transendental Pak. Kalau kebenaran transendental nanti Prof. Jurait yang jelaskan lebih jauh. Sehingga kalau ada perbedaan, ada penolakan, jangan sampai kita melakukan peperangan tanda petik. Jadi kita lakukan perdebatan. Profesor mesti diam Pak. Kemukakan saja. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Kalau tidak apa-apa. Nanti waktu yang menentukan. Bisa jadi profesor yang mengemukakan itu sudah meninggal, baru ternyata betul yang dikemukakan itu sudah meninggal. Tidak apa-apa. Itulah kira-kira dimensi-dimensi filsafat yang harus. Dan yang paling penting bahwa kadang-kadang kita memaksakan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita tahu. Sementara di luar belum tentu bisa menerima. Belum tentu bisa menerima itu. Tapi ada yang dia tahu, kita tidak tahu. Ada yang kita tahu, dia tidak tahu. Itulah fungsi irisan. Jadi yang sama-sama kita tahu berada pada irisan kuning. Di Makassar itu apa ya? Siraboy Tasirap ya, apa tidak tahu kalau bahasa Bumisnya itu. Ada itu maksudnya itu orang tidak ada sekolahnya itu yang membuat pepatah itu, bukan seorang filsuf dari mana. Ini salah satu ilustrasi. Bapak lewat saja. Begitu gaduh di dalam, Bapak harus yakinkan yang didiskusikan pasti proposisi ke bawah. Tidak mungkin teori, tidak mungkin dalil Pak. Apalagi dalil itu Pak. Kok dalilnya misalnya Einstein, dalil hukum gravitasi, masa mau didiskusikan Pak? Hukum gravitasi, sebuah benda yang memiliki massa, kalau lepas pada ketinggian H dia akan jatuh.
Nggak usah Pak, siapa mau bantah itu? Dan itu tidak akan ribut dalam ruangan. Pasti diterima. Jadi acceptance itu tinggi, nilai acceptance terhadap itu pasti tinggi. Tapi kalau sudah mulai proposisi, penelitian disertasi S3, tesis S2, skripsi S1, biar penelitian di mana Pak, hasil penelitian itu tetap masuk kategori proposisi, belum teori. Kalaupun dia bisa jadi teori, mungkin 300-400 tahun mendatang setelah kita sudah tidak ada. Jadi proposisi ini kalau dia bergerak naik teori, itu pasti teruji secara universal di semua wilayah, memakan waktu, memakan banyak orang pemikiran dan seterusnya. Jadi diskusi itu hanya bisa terjadi kalau didiskusikan adalah proposisi ke bawah. Bapak Ibu sekalian, ini tentu yang paling mudah diperdebatkan, Pak, statement, ya, konsep. Karena itu saya selalu mengatakan, kenapa kita biasa mendengar orang di Patende luar biasa. Saya dengar konsepnya luar biasa. Tidak ada konsep luar biasa, Pak. Masa ada konsep luar biasa? Itu kebenaran, tataran kebenaran itu satu tingkat di atas visi misi. Itu statement itu visi sebenarnya. Orang mau jadi bupati, jadi rektor, ada visi misinya. Jadi kalau misalnya anggota senat 100 tidak ada yang setuju dengan visi itu, tidak apa-apa, wajar Pak. Memang itu statement. Jadi kalau keluar satu anggota, payah visi misinya calon rektor dalam, payah, tidak apa-apa, memang begitu. Memang begitu Pak, karena memang dia tataran kebenaran, tapi kebenaran paling di bawah, olehnya tinggi. Sampai kesana. Jadi proposisi itu ya karya-karya ilmiah yang melalui prosedur-prosedur yang kita sepakati. Sehingga ingin kami katakan bahwa perbedaan yang terjadi jangan sampai kita gontok-gontokan karena tidak tahu apa yang didiskusikan. Bukan konten dari materi itu, tapi tatarannya di mana. Itu yang penting. Kalau soal isinya sesuai bidang ilmu, bukan itu yang prinsip, Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya saya akan mengatakan bahwa yang seharusnya menjadi inspiring seorang profesor, ya paling tidak apa yang ditunjukkan itu menjadi hidden kurikulum. Jadi kan kurikulum ini definisinya bukan daftar-daftar mata kuliah itu, tapi siapa yang membawakan, kontennya apa, cara penyampaiannya, ditopang oleh sarana apa. Semakin banyak irisan yang dimiliki setiap orang, itu yang disebut dengan semakin luas wawasan. Itulah sebabnya saya katakan Bapak Ibu sekalian bahwa seorang profesor, dimensi yang paling penting itu adalah tentu yang kedua, komponen kepribadian, kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini artinya jangan profesor ini menjadi pencipta kegaduhan dari segi akademik, tapi dia harus menetralisir. Mestinya kalau dia ada dalam ruangan sidang itu, dia akan mengatakan jangan diperdebatkan. Wajar ada perbedaan karena yang didiskusikan tadi itu tatarannya proposisi atau tatarannya konsep, tatarannya statement. Wajar itu. Jadi jangan kita pro lagi ke sebelah. Memang kurang aja kalau ikut seminar dia itu selalu tidak boleh. Profesor harus menetralisir. Kuncinya di mana tadi? Pahami dulu tataran kebenaran ilmiah itu, bukan mengetahui kontennya, bukan. Sekali lagi, sehingga apa yang kita miliki bukan sekedar memenuhi persyaratan tadi, karena kalau tidak, ya bisa juga tidak memberikan nilai tambah tanda petik Bapak Ibu sekalian. Pendidikan ini populer di dunia pendidikan, tetapi sekali lagi ini bukan teori, tapi ini adalah gagasan atau konsep yang dikemukakan oleh Des atau Edgar Des yang disebut dengan segitiga pengalaman. Jadi dia coba beri batasan-batasan. Bisakah kita langsung sependapat kok? Kalau kita membaca
maka kita bisa mengetahui terhadap sesuatu itu 10% kan sulit itu dideteksi itu Pak. Sulit kan? Karena ini gagasan atau pandangan. Paling tidak ini hanya memberikan indikator-indikator bahwa yang dominan bisa tertinggal di memori itu apabila paling ke bawah itu, paling ke bawah semakin besar. Tapi sekali lagi itu adalah gagasan. Ini bukan teori. Ini bukan teori. Karena sulit dibuktikan secara matematis 20, 30, 70. Sulit dibuktikan. Sementara kalau teori itu siapapun yang melakukan penghitungan dia harus sama. Tapi coba kita penelitian, apa betul kalau 1000 kita wawancarai 10% yang mengatakan demikian? Belum tentu Pak. Nah, itu artinya kalau dia masih berubah, dia bukan teori, apalagi disebut dengan dalil atau aksioma. Bapak Ibu sekalian, dan mungkin ini adalah slide. Jadi kalau ada pertanyaan, profesor itu apa? Ya kalau saya sederhana, selain memang expert di bidangnya, mestinya dia sebagai tempat bertanya. Tempat bertanya. Apa yang ditanya? Tidak selalu ilmu. Tadi itu, Bro, saya ini yang sudah mau mengurus kebun besar saya sudah lektor kepala yang sudah 4 tahun. Maju. Kalau ada hal-hal yang bisa saya bantu, apa yang saya lakukan? Itu juga tempat bertanya. Jadi bukan nanti bilang ilmu profesor kimia tanya reaksi kimia, bukan. Jadi tempat bertanya adalah itu juga bagian dari dimensi filsafat. Karena itu dia menjadi simbol, tanda petik. Berikutnya, dia harus mencari solusi. Jadi tidak boleh profesor, mohon maaf, kalau profesor itu menambah lagi masalah. Jadi dibawakan, Pak, saya ini Pak, ada masalah begini. Jangan sampai siapa yang suruh kau lakukan itu? Tambah lagi Pak masalah baru itu. Siapa yang suruh itu masalah baru itu dia itu. Mestinya kalau ada yang Pak saya ada masalah begini. Oh coba begini. Nah jadi harus masuk. Jadi jangan mempermasalahkan masalah yang disampaikan. Jadi tadinya orang masuk kasihan cuma bawa 1 masalah, sampai di profesor tambah lagi 1 masalah. Itu sebaiknya. Cuma memang sekali lagi untuk menjadi murid pertama terhadap apa yang saya sampaikan ini juga memang tidak mudah, tapi harus ada keinginan. Harus ada keinginan. Berikutnya, ya bersahaja sudah pasti. Untung kalau itu yang ditanya pada saya tahu, Pak. Kalau saya tidak tahu, apa? Itu penyakit yang digambarkan. Ya, saya diajar dulu Prof. Matulada, beliau di sini tentang Abraham Maslow, yaitu teori apa namanya? Kebutuhan. Ya, teori kebutuhan itu. Selalu kita terpengaruh dengan itu self existential. Semayaku, siapa saya? Kau tahu kan? Kalau dia jawab tidak, pasti tidak enak perasaan. Begitu kita jawab sendiri, dia jawab lagi peduli amat. Apa mau dibilang Pak? Jadi tidak usah. Kesahajaan itu artinya kita bawa saja dirinya kita. Saya kemarin jelaskan waktu di instruktur di kadang-kadang memperkenalkan diri itu Pak. Waktunya kan cuma 2 kali 45 menit membawa materi ini di ruang kelas. Perkenalannya Pak, itu tinggal 5 menit Pak. Dia mulai kemukakan itu. Kau tahu saya SD saya itu di Bangkir, SMP Jambi. Dia kemukakan itu. Dan begitu dia sebut Jambi, dia uraikan lagi. Jambinya itu terdiri atas padu. Akhirnya habis waktu. Nah itu berarti nilai-nilai kesahajaan itu tidak ada Pak. Karena yang dia tunjukkan adalah semayaku. Gitu. Kemudian apa? Ya rendah hati. Rendah hati ini tentu relatif pemahamannya. Dan paling tidak itu akan nempel dengan dimensi kesejukan itu. Jadi itu tadi, jangan ada profesor di antara komunitas akademik itu yang pencipta kegaduhan. Kegaduhan ini kan bukan soal keributan. Bisa menciptakan intrik bagaimana supaya ini baku ada dengan ini baku ada, itu juga bukan wilayahnya kita sebenarnya. Dan terakhir kita lihat seperti yang kami kemukakan. Dan apapun itu, kalau menurut saya Bapak Ibu sekalian,
lagi-lagi ingin saya katakan bahwa ya ini kan orang gila di sini. Kalau kemarin terjemahannya saya sampaikan di bahwa batas bahasa adalah batas dunia, itu seorang profesor akan terukur dari sini. Tentu bukan cuma cara bahasa, tutur katanya dan seterusnya. Saya kira itu saja sekedar yang bisa kami sampaikan. Nanti Prof yang akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan spektak oleh beberapa teori-teori, dan teori-teori itu sudah mendapat pengakuan internasional. Jadi mungkin hal ini memang sangat menarik karena membuka kita kembali bahwa katakanlah kalau sesuatu seminar dan sebagainya, kita masih dalam tatanan proposisi, tapi ada suatu proses pembelajaran yang diberikan oleh teori-teori yang kuat secara terus-menerus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hormati Dewan Guru Besar dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang pagi hari ini. Yang pertama, betapa kemudian kita harus menyadari apresiasi pimpinan universitas terhadap motivasi ke kami semua, khususnya rektor kepala, untuk memacu diri meraih yang namanya guru besar. Kalaupun seperti Pak Masahoro tadi sampaikan, bahwa Pak Dr. Masahoro tadi sampaikan, ini sesuatu yang sangat tidak mudah. Berangkat dari pengalaman dilibatkan sebagai bagian dari tim percepatan guru besar di kepanitiaan, beberapa artikel yang masuk itu memang kemudian ini kaitannya dengan kegelisahan kita semua terkait dengan terkikisnya atau berkurangnya guru besar yang ada. Beberapa artikel yang masuk seperti juga Pak Rektor tadi sampaikan, memang ada yang masih sangat mentah. Yang kemudian kita sayangkan adalah ketika kita mengembalikan artikel itu dengan contoh artikel yang telah kita download dan kemudian kita serahkan, itu hampir tidak ada yang kembali lagi. Jadi itu kendalanya. Jadi ada Prof. Konder di sini sebagai ketuanya. Beberapa kali pertemuan kemudian artikel itu kita kembalikan, hampir tidak ada lagi yang kembali. Itu persoalan dasar. Nah, yang sebelum sampai ke situ, mungkin saya juga sedikit menarik ke latar belakang atau beberapa sedikit pengalaman terkait dengan proses kepangkatan. Ketika saya coba mengusulkan fungsional lektor kepala sampai dengan kredit 4C dan kemudian masuk ke dalam tim yang ketika itu dipimpin oleh Prof. Hanafi Sulaiman, betapa kemudian dialog dan analisa itu terjadi terhadap nilai keilmuan dan lain-lain, sampai kemudian diusullah kepangkatan itu ke Jakarta. Dari proses pengusulan yang sampai fungsional lektor kepala 4C, ternyata turun 4B, lektor kepala 4B dengan selisih kelebihan kredit 164 sekian. Cukup panjang selisihnya untuk sampai kemudian ke lektor kepala 4C. Persoalannya adalah kita tidak pernah tahu setelah sampai di dikti nilai mana yang kemudian dikurangi dan apa pembelajaran kita terhadap kekurangan kredit itu. Kita tinggal menerima bahwa nilai kredit saudara sampai di sini dan tidak usah tahu lagi apa ujungnya. Ini mungkin juga bisa menjadi pembelajaran sehingga penolakan terhadap teori-teori itu kemudian kita satukan. Itu mungkin yang kedua. Yang terakhir dari saya adalah sekiranya berkenan, mungkin ini usulan kepada Dewan Guru Besar dan juga mungkin yang bisa. Di dikti itu kan sudah ada daftar jurnal yang diakui oleh dikti untuk jurnal internasional khususnya yang bisa kita masuki bersama. Tinggal bagaimana kemudian akses ini kita bisa sebarkan ke yang lain. Karena kalau kita spekulasi lagi jurnal mana dengan impact vektor dan seterusnya, ini malah akan kita sangat spekulatif. Padahal dikti telah mengeluarkan cukup banyak daftar jurnal yang dikti akui ketika kita semua mau mengusulkan guru besar. Sehingga menurut saya ini mungkin yang bisa juga kita perkuat bersama.
Sehingga informasi ini bagi teman-teman misalnya di ilmu komunikasi atau ilmu sosial yang ingin mengusulkan guru besar, kita tinggal gunakan itu saja rujukannya, daripada kemudian kita berspekulasi lagi mencari jurnal-jurnal yang kemungkinan kita sendiri belum tahu apakah Dikti mengakui itu atau tidak. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman akan memberikan informasi yang terbaik untuk kita semua, terutama saudara-saudara saya yang dalam posisi lektor kepala. Nah, saya mengatakan bahwa kita memang dituntut memiliki daya adaptif yang tinggi. Jadi tidak boleh selalu mundur dulu. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan Bapak Ibu sekalian, di UNG kemarin, Universitas Negeri Gorontalo, itu 3 profesor dikukuhkan bersamaan. Jadi di satu sisi bahwa kita itu sulit sekali ini sekali, tapi di perguruan tinggi itu kukuhkan 3 orang. Berapa waktu lalu di Unhalu ada 2 orang. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita memahami dinamika aturan dan perundangan ini sebenarnya kan berubah dalam instrumennya. Begitu berubah instrumen, kita yang tidak siap, itulah yang kita anggap tanda petik, waduh musibah ini. Pada putaran waktunya kita, itu kayaknya kita dapat musibah. Padahal tidak, kalau kita cepat-cepat memposisikan diri bahwa saat kita sekarang ini memang kita berada pada saat yang bukan yang lalu. Nah, kalau itu tidak disadari, pasti menyalahkan terus Pak. Kenapa? Memang Dikti dia ubah lagi anunya ini. Dan tidak usah jauh-jauh. Baca tes SNMPTN sekarang Pak, SBMPTN. Biar ahli matematika, kira-kira tahun 80-an dulu, itu dia baca soal yang sekarang, itu sudah setengah mati Pak. Termasuk guru fisika baca soal fisika itu pusing sendiri. Artinya ini ilmu berkembang. Dalam arti tidak berubah 1 tambah 1 2, tapi untuk menetapkan 2 dan berbagai dimensi itu yang berkembang. Dari dulu juga 2 tambah 2 4, dan di universitas manapun 2 tambah 2 4. Siapapun yang mengajarkan, tidak ada profesor di UI 2 tambah 2 sama dengan 4 kembali 8. Di Tadulako juga 2 tambah 2. Artinya pada dimensi normatifnya itu sama, tapi instrumen yang mengelilingi itu yang dinamis. Bahwa kehidupan ini penuh subjektivitas, itulah bagian dari dinamika itu. Dan harus diingat Pak, kewenangan itu memang lebih tinggi dari kompetensi. Mungkin kita berharap bahwa kalau yang memeriksa jurnal saya ini si A, si B, maka itu kan sebeda dengan saya, masih sama-sama saya S3 di Australia misalnya. Itu kan dari segi kompetensi, tapi kewenangan melekat di dia. Saat itu subjektivitas itu muncul Pak. Dan subjektivitas muncul karena diberi kewenangan oleh negara, yaitu mandat dari institusi itu, yaitu kementerian. Nah, kalau sudah melekat kewenangan, maka itu substansinya panjang kalau diskusikan. Apa bedanya Pak? Loh, kok masa profesor hukum bisa dituntut 5 tahun dari jaksa yang hanya S1 hukum, dari kelas sore lagi? Nah, misalnya begitu, ya kan? Tapi ada yang melekat Pak, yang disebut dengan kewenangan, bukan kompetensi. Beda Pak. Nah, karena kalau melekat kewenangan Pak, kompetensi bisa terkalahkan. Itulah dimensi yang disebut dengan sisi-sisi subjektivitas. Jadi harus memiliki sisi adaptif yang tinggi Pak. Jadi jangan dulu kayak bahaya itu Pak. Justru yang harus dipersiapkan kira-kira instrumen apa yang akan berubah. Nah, kalau ini insya Allah tidak stres kita melihat perubahan ini. Saya kira itu saja, dan menyangkut Pak Hairil, ada beberapa pertanyaan mungkin Pak Hendrawan yang bisa memberikan ilustrasi itu. Tapi sekali lagi Bapak jangan putus asa. Di perguruan tinggi lain banyak yang dikumpulkan, dan juga dia dosen sama dengan kita. Karena itu semangat terus harus dipacu, dan kan tetap berada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Minimal janji universitas akan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, termasuk hadiah, itu kami tetap akan siapkan. Pengganti apa? Pengganti jujur dan keringat selama berjuang untuk kepentingan itu.
Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi selesai waktu Pak Rektor, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rektor atas kesediaan waktu yang sudah diberikan curahkan untuk workshop pada hari ini. Tepat waktu saya untuk perkenalan Bapak Ibu semua, tidak dirancang waktu istirahat kita. Kita lanjut, saya undang dengan hormat Profesor Kirai itu dan Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak sekalian, setelah Pak Rektor memberikan pencerahan buat kita semua, terutama menjelaskan tentang langkah bijak menuju profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terutama Dewan Guru Besar Universitas Tadulako yang telah mengundang saya untuk hadir di tengah-tengah Ibu dan Bapak sekalian untuk bisa berbagi pengalaman bagaimana program percepatan menjadi profesor yang barangkali akan bermanfaat bagi Ibu dan Bapak sekalian, khususnya di Universitas Tadulako kali ini. Saya tadi diminta oleh moderator untuk menyampaikan secara singkat siapa saya, karena memang saya belum mengirimkan kurikulum vitae saya. Nama saya Hendrawan Sutanto. Saya saat ini bekerja di Universitas Brawijaya di Fakultas Peternakan. Saya berada di klaster keilmuan ilmu nutrisi ternak, khususnya ternak ruminansia. Saya S1-nya dulu dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, kemudian melanjutkan S2 saya di University of New England di Australia untuk mengambil Master of Rural Science dan menyelesaikan S3. Hanya mengumpulkan sekitar 200, padahal itu agak 15 tahun saja. Dari mengajar aja sebetulnya sudah lebih. Dan hampir setiap bulan beberapa kali saya harus membuat makalah untuk menyampaikan di beberapa tempat, karena saya kebetulan sejak tahun 2002 sebagai tim pengembang kurikulum berbasis kompetensi di Direktorat Bidang pada waktu itu, dari JKT sampai sekarang. Saya juga dulu tim pengembang pendidikan karakter di teknik. Selama ini juga sering membantu dikti untuk jadi juri. Kalau kita lihat itu yang tersertifikasi. Kalau kita lihat jumlah, kalau kita lihat sebuah jumlah yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat profil kualifikasi dosen di Indonesia, khususnya di yang berkaitan dengan profesornya sekitar 10%. Ini di Universitas Brawijaya sendiri hanya sekitar 8%. Tadi di sini dari 45-46 dari total berapa? 1.200. Ya berarti mungkin nggak lebih dari berapa ya? Kalau 40 ya sekitar 4%, 3%, 4%. Jadi sangat kecil kalau kita lihat. Nah, dari sini Bu dan Bapak sekalian timbul pertanyaan, mengapa Anda ingin menjadi profesor? Ini menjadi pertanyaan yang sangat menggelitik sekali. Di satu sisi kalau kita lihat institusi kita punya kepentingan, apalagi dengan ketentuan sebuah prodi. Apalagi kalau itu prodinya ada S3, minimal di sana harus mempunyai guru besar. Kalau tidak punya guru besar, pasti nanti akan menjadi masalah. Tapi di sisi lain, banyak juga yang menjadi profesor mungkin punya motivasi yang berbeda-beda. Mari sekarang kita lihat.
Kalau kita ingin tolong dijawab sesuai dengan hati nurani. Yang pertama mungkin yang kita identifikasi, apakah memang benar kita ingin menjadi seorang akademisi profesional yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rektor. Ini sangat ideal sekali. Atau yang kedua, kita tergiur dengan tunjangan profesor. Ya, itu juga boleh juga kan Pak ya? Atau tergiur dengan jabatan struktural. Apalagi tadi dalam statuta UNTAD sudah disebutkan sekretaris jurusan pun nanti akan menjadi dokter. Satu hal yang sangat mulia dan bagus. Tetapi di Universitas Brawijaya sendiri, ketika kemarin kita berbicara tentang itu, kita berhadapan dengan fakta. Ternyata ada beberapa fakultas yang belum satu. Jadi ada fakultas-fakultas yang relatif baru atau baru bangun. Seperti contohnya di sana Fakultas Hukum, walaupun tertua, tapi dari jumlah publikasi termasuk yang ketiga. Karena selama ini mereka terlena dengan banyak hal di luar kampus. Nah, dari sinilah Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita lihat yang perlu disadari oleh kita semua, sekarang ini terjadi satu perubahan yang barangkali ini sangat memerlukan kita ini bisa memahami apa kira-kira sekarang landasan perubahan. Mari sekarang kita lihat 10 tahun terakhir. Kita selalu melihat undang-undang tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, kemudian Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi Tahun 2012. Ya. Di sini ada perubahan yang semula perubahan landasan konsepnya dari hak dosen, kenaikan pangkat itu adalah hak, menuju kepada penghargaan atas prestasi akademik. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, dari tugas utama hanya mengajar berubah menjadi pendidik profesional dan seorang ilmuwan. Jadi kalau kita mau lihat, ya, kemudian termasuk mungkin pengabdian masyarakat dan penunjang, itu semuanya nanti yang menilai dari perguruan tinggi. Hanya masalah pendidikan yang masih dicek oleh Dikti. Karena terus terang aja, Dikti reviewernya tidak akan tahu Bapak itu mengajar berapa mata kuliah, betul masuk terus atau cuman di situ terisi semuanya presensinya, kita nggak mau tahu. Itu diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan dari perguruan tinggi. Kalau dulu kita harus mengirim berkas yang demikian besar, ini nanti itu semuanya online. Dengan demikian kemungkinan ada hal yang tertinggal, terselip dan sebagainya itu bisa dihindari. Pengalaman kita untuk mengoreksi satu berkas saja, itu satu orang kadang-kadang kalau awal begitu membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 1-2 jam. Karena kita harus koreksi surat keterangan dari rektor atau dekan, ini ngajar itu, waduh, menghabiskan waktu. Nah, kemudian yang kedua, dari full paper tadi menuju sistem paperless. Maka ini yang sekarang yang dibangun itu adalah menyangkut masalah online, semuanya online. Dan di sini kemudian kita dasarnya terhadap apa yang kita sebut excellent university. Ya, itu adalah classic mission of research quality, citation per staff member, number of publication per staff. Itu menurut Scopus demikian. Dan selalu menggunakan information technology development.
Oleh karena itu, supaya kita tidak bertanya-tanya kenapa kita sekarang menggunakan Scopus. Semua jurnal yang kita anggap bagus itu ada di Scopus. Walaupun sekali lagi akhir-akhir ini Ibu dan Bapak harus hati-hati. Yang ada di Scopus pun ternyata bisa kita downgrade karena ditemukan ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan kualitasnya. Ya, saya ingatkan ada satu jurnal yang justru ini sering teman-teman dari tekankan, itu Livestock Research and Rural Development yang ada di Scopus, dan itu selama ini kita hargai sebagai salah satu jurnal internasional terakreditasi dan berakreditasi. Akhir-akhir ini saya menemukan ada data-data yang salah pun di mana. Jadi kita harus hati-hati. Kedua, ada plagiasi, tidak terdeteksi. Nah, kalau ini nanti tim PAK di Jakarta menemukan, itu yang menyebabkan salah satu yang bisa digagalkan. Ini yang barangkali sangat penting. Oleh karena itu mestinya harus ada yang mengingatkan ke Dewan Redaksi. Harusnya paper-paper yang semacam itu harus diretrak, harus dijilid. Kalau tidak maka kasihan reputasi yang lain. Salah satu contoh juga ada Journal of, kalau nggak salah itu ada biotechnology yang di Afrika. Semula bagus Pak, tapi kemudian ada yang memasukkan dengan nama Inul Daratista. Betul itu, ya, Inul Daratista. Saya nggak tahu apa motivasi. Itu sekedar orang mau merusak. Ya, disinilah permainan itu bisa terjadi. Tapi di situ ada Inul Daratista yang kemudian menyebabkan jurnal ini menjadi dianggap tidak berorientasi internasional. Nah, pengembangan karir seorang dosen, rekrutmen pasti mulai dari asisten ahli, tidak ada lagi karena persyaratan dari menjadi seorang dosen minimal magister. Jadi itu biasanya langsung ke 3B. Asisten ahli kan 3A, 3B. Kemudian masuk ke lektor. Dari kesekian ini yang sangat dibutuhkan untuk punya sertifikat semacam pekerti atau A. Kenapa? Untuk menjadi lektor sekarang ini wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah. Ini esensi dari perubahan dosen itu menjadi tenaga pendidik profesional dan ilmuwan. Lektor kepala yang memiliki ijazah doktor atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi. Tetapi kalau cuma ijazahnya magister, justru harus punya publikasi internasional. Jadi menjadi salah satu rangsangan agar para dosen segera sekarang, ya sejak beberapa tahun yang lalu syaratnya memiliki ijazah doktor atau yang sederajat paling kurang 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor, ya, baru bisa diusulkan. Nah, kemarin itu kadang-kadang banyak rektor yang panik karena jumlah rasio dosen dan mahasiswa ternyata tidak seimbang. Semua dosen disuruh ngambil doktor supaya bisa ke profesor, tapi ternyata tidak dilihat usianya. Begitu selesai doktor, tinggal setahun sudah pensiun, nggak bisa justru ke doktor. Terjadi beberapa di Universitas Brawijaya. Saking
semangatnya masuk. Nah, hal kayak begini nih tentu harus menjadi strategi, bukan berarti sia-sia, enggak. Ya. Tetapi dari sisi efisiensi dan sebagainya tentu akan menjadi satu pertanyaan bagi kita semua. Nah, selain itu paling tidak harus punya pengalaman kerja sebagai dosen 10 tahun. Jadi jangan harap mahasiswa yang lulus S1 kemudian langsung sekolah S2, S3, walaupun publikasinya banyak, karena di luar baru bergabung di UNTAD masih 5 tahun minta diusulkan menjadi guru besar, itu juga akan ditolak karena harus 10 tahun kerja. Di sini untuk memberikan juga penghargaan bahwa senioritas dan pengabdian itu juga menjadi pertimbangan. Tidak hanya sekedar pandai saja, tapi juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, demikian kompleksitasnya menjadi seorang guru besar itu. Nah, satu hal lagi, Ibu-Bapak sekalian, bagi yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang yang lebih tinggi, ya minimal 2 tingkat, itu yang kita sebut loncat jabatan. Tapi ada perkecualian, paling kurang 3 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C angka 2, apabila dosen yang bersangkutan memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi setelah, sekali lagi, setelah memperoleh gelar doktor, bukan saat dia menempuh. Nah, itu. Jadi ini boleh untuk lompat jabatan sebelum 3 tahun atau diusulkan ke guru besar asal mempunyai satu reputasi yang prestasi yang luar biasa. Nah, setiap jabatan akademik terdapat instrumen terukur yang menunjukkan perbedaan kompetensi setiap jabatan. Saya kira kita bisa. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau tadi Pak Rektor pasti seorang profesor harus mengajar. Tidak mungkin profesor menolak mengajar. Yang kedua, mentoring. Jadi betul-betul membimbing staf yang lebih muda untuk segera bisa mengejar atau menduduki jabatan yang lebih tinggi. Ketika mengabdi kepada perguruan tinggi yang besar, entah menjadi ketua jurusan dan sebagainya, tapi diberikan pengabdian atau hanya sekedar menjadi seorang, ya katakan di sini ada pelatihan kerja AA dan sebagainya. Mereka harus mengabdi kepada perguruan tinggi yang besar. 4. Menemukan kebaruan ini yang barangkali satu hal yang seringkali kita lupakan. 5. Menulis dan menerbitkan publikasi ini. 6. Diseminasi atau menyebarluaskan kebenaran. Dan yang ke-7, mengabdi di luar perguruan tinggi. Kalau memang harus diambil mesti contoh banyak di sini juga mungkin yang menjadi asesor bank dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah melakukan perubahan. Ini sangat penting sekali untuk kita camkan. Tapi berapakah yang berhasil dilaksanakan? Biasanya yang berhasil kita laksanakan yang nomor 1, mungkin nomor 7 mengabdi, atau nomor 3. Jadi yang 5 lainnya masih berputar-putar. Ini harus kita akui masalah ini. Sekarang dengan adanya perubahan-perubahan tadi, barangkali yang kelima ini akan menjadi satu hal yang harus kita lakukan. Ibu-bapak sekalian, di dalam pedoman macamnya banyak sekali. Yang pendidikan mulai kita ikut pendidikan sendiri, memberi kuliah, tutorial, membimbing dan seterusnya. Ada 12, jadi tidak mungkin sebetulnya kita itu sulit. Sebetulnya kita itu sulit untuk apa? Memenuhi persyaratan menjadi seorang guru besar. Sepanjang kita betul-betul memahami apa sebetulnya yang harus kita lakukan.
Penelitian juga macam-macam yang bisa kita lakukan. Kemudian pengabdian masyarakat sampai penunjang dari Dharma, dari panitia ini, panitia itu, dan sebagainya. Cuman proporsinya yang nanti harus kita lihat. Nah, ada tugas khusus profesor yang harus dilakukan, menulis buku, publikasinya, dan menyebarluaskan gagasan. Tapi ini kalau sudah jadi profesor, ya, ini juga jangan sampai dilupakan. Mari sekarang kita lihat untuk persyaratan dosennya. Ini kita saya kira sudah tahu tadi angka kumulatifnya, cuma yang perlu kita lihat sekarang strukturnya. Kalau kita lihat pelaksanaan pendidikan penelitian unsur utama ini ketika A, B, C, ya, kemudian semuanya harus sampai dengan lebih besar 90%. Yang penunjang itu maksimal 10%. Tapi nanti kalau kita lihat dari struktur yang lebih ini jangan dimaksud. Tapi itu sangat menguras energi. Ya, jadi menjadi tim PAK itu sebenarnya tim yang paling banyak didoakan, nggak salah deh, sama orang banyak itu. Yes. Oleh karena itu kalau bisa nggak jadi tim itu mungkin lebih enak tim yang lain aja gitu. Karena musuhnya jadi banyak gitu. Kalau ada teman yang kebetulan lolos itu kan wah, mereka juga senang. Tapi bagi yang nggak lolos, ya itu selalu menjadi persoalan sendiri. Nah, dari sini Bapak sekalian, mari kita lihat. Ini juga seringkali menjadi salah satu penyebab. Golongan ini menentukan tanggung jawab. Ya. Kalau kita profesor, saya kira semuanya itu bisa melaksanakan. Tetapi lekor kepala, kalau doktor, ya semua juga bisa melaksanakan. Tapi untuk hal-hal yang barangkali kita lihat tanggung jawab membimbing tugas akhir. Dan kalau untuk sehingga seringkali yang kita kirimkan itu nilainya maksimal semua, tapi di Jakarta itu sangat banyak kurang. Pengalaman di Universitas Brawijaya pernah sampai berkurang itu kurangnya itu 150. Itu nggak kurang kalau menurut saya kan. Itu mulai dari awal itu dalam dari 700 ke 850 kan, kalau dikurangi 150 kan habis sebenarnya. Saya katakan ini keterlaluan ini. Tapi itu yang terjadi. Dan itu sudah diusulkan sampai 3 kali ditolak hal yang serupa. Ini kan sudah pernah diajukan, ditolak. Kenapa diajukan lagi? Kita sudah mengatakan jangan pakai ini. Bapak itu nggak usah menghambat saya, biar Jakarta aja. Akhirnya kita kirim, jawabannya juga sama, Jakarta. Nah ini Ibu dan Bapak sekalian, satu hal yang tidak mengenakan sebagai tim PAK. Nah demikian juga untuk penelitian dan publikasi. Kalau kita lihat judul publikasinya dengan judul skripsinya S1. Nah, ini perlu Ibu dan Bapak sekalian, karena kita semuanya kan pasti membimbing. Gak masalah Ibu dan Bapak punya penelitian diikuti S1, tapi tolong judulnya jangan sama. Ya. Kalau yang kita membimbing 3, kita punya proyek bisa dikerjakan 3 orang, nggak apa-apa kita nanti kita kompilasi Ibu Bapak sebagai satu penulis utama dengan mengikutkan yang S1. Di situ disebutkan ini digunakan untuk menyelesaikan studi S1 atau skripsi. Itu di dalam beberapa jurnal petunjuknya termasuk Elsevier itu membolehkan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tapi yang jarang kita lakukan di dalam acknowledgement itu memberikan pernyataan. Di sini hanya masalah prinsip transparansi. Sehingga banyak yang ketakutan, akhirnya nggak jadi-jadi. Ini yang pertama. Kedua, kesalahan persepsi tentang buku ajar. Ini juga sering di dalam kenaikan pangkat. Mana yang disebut buku ajar, mana yang disebut monogram, mana yang disebut dengan diktat, modul. Ini saya lihat sendiri teman-teman bikin modul, saya lihat kok sama aja dengan diktat. Apa bedanya?
monograf tidak disertai dengan ulasan dan sebagainya. Kemudian terdapat bagasi tadi sudah saya katakan, menurunnya keyakinan. Ini yang paling bahaya sekarang di kendala kita. Ya, konfidensi seseorang menulis di jurnal internasional, takut. Bagaimana caranya? Ya harus memberikan semangat terus-menerus, jangan sampai putus asa. Tidak ada jalan lain. Tadi yang saya tunjukkan kenapa 2015 baru ada satu mengusulkan di Universitas Surabaya. Semuanya merasa kehilangan confidence. Dan ini bahaya. Seperti tadi saya sampaikan, pada awal isu akan terjadi bom waktu. Gara-gara peraturan yang diterapkan cukup keras, belum disosialisasikan dengan baik, akhirnya banyak yang terpatur mengambil jalan lintas. Saya tidak akan perlu, terutama teman-teman dari Fakultas Kedokteran. Mereka lebih daripada jadi guru besar di perguruan tinggi, lebih baik guru besar di praktek. Itu lebih menjanjikan dari sisi remote-nya. Ya, di sana nggak perlu dituntut jurnal internasional berreputasi, Scopus dan sebagainya. Yang penting yang sakit banyak, beres. Ini satu hal barangkali terjadi. Nah, ini tadi sudah saya katakan, itu disebutkan sebagai guru besar yang tidak tetap. Cuma yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah itu kita masih punya NIDN? Kalau tidak punya NIDN, ini yang jadi masalah, apakah nanti umat bisa masuk PDPT? Kalau nggak masuk PDPT, tetap aja nggak bisa dihitung rasio dosen dengan mahasiswa. Ini yang masih sekarang sedang kita bodoh. Tapi salah satu untuk mengatasi kelangkaan dari guru besar, ya salah satunya di Universitas Surabaya yang mengusulkan tentang masalah. Juga Pak sekalian, saya kira itu yang sebagai trigger aja. Saya lebih senang nanti kita diskusi kalau ada diskus. Terima kasih. Assalamualaikum. Agar kesempatan untuk bisa di kampus ini akan diwujud insya Allah. Saya persilakan kepada Bapak Ibu, Pak Saul, Pak Biari dan Pak. Karena dengan ada plagiat dan sebagainya. Yang kedua, aturan yang baru sekarang itu terlalu besar jumlah angka kredit yang kami akan kumpulkan. Posisi angka kredit kami sekarang itu kan 450, kemudian menjadi guru besar 850. Dengan minimal tadi 45% dari angka kredit, maka saya harus mengumpulkan sekitar 250 angka kredit untuk menjadi guru besar. Sehingga kita bisa mengatakan ya 10 sampai sekitar lebih 10 jurnal lah yang bisa memuatnya sehingga terkumpul angka kredit tersebut punya. Banyak informasi simpang siur kepada kami Prof, terutama tentang jurnal-jurnal itu. Di dalam panduan kenaikan pangkat pun di sana dikatakan bahwa kalau terindeks Scopus misalnya, maka gurunya itu bervariasi antara 40 sampai ke bawah sampai 25 dan seterusnya. Ini yang belum kami tahu persis. Sebagai penulis pemula di jurnal internasional Prof, kami sudah 3 jurnal tapi semua terindeks DOATS, belum ada yang tembus ke Scopus. Nah itu yang perhitungannya saya belum tahu apakah 20, 25 atau 30, itu yang belum sampai ke kami Prof. Jadi terima kasih Prof telah memberikan pencerahan kepada kami, tetapi saya sepakat dan sangat setuju kalau setiap universitas itu dibedakan. Misalnya karena UGM misalnya dengan ITB, karena mungkin dari segi fasilitas barangkali kita berbeda di sini Prof. Terima kasih Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa hal yang saya tanyakan ke Bapak, walaupun tadi saya sudah awali dengan
Prof. Basir sebagai rektor. Saya senang sekali melihat bagaimana kiat-kiat di Rektor UB Universitas Bapak, bahwa salah satu yang saya catat pada kolom akhir dari bagaimana percepatan untuk menjadi guru besar adalah perlunya guru besar pendamping untuk bagaimana caranya supaya kandidat doktor ini bisa menjadi guru besar. Seorang dokter ini bisa menjadi kandidat guru besar. Mungkin agak berbeda di bidang kami, Pak. Saya di bidang kelautan S1, S2, S3, yang sama sekali kita di UTAN memiliki profesor di bidang kelautan. Saya UTAN siapa, kemana saya harus meminta pendamping. Kalau memang itu adalah salah satu cara untuk percepat. Nah, seringkali atau pernah di tim penilaian angka kredit ini untuk penulis utama dan koresponden author itu kan berbeda. Sebenarnya berbeda, tapi ini masih kabur ini. Mungkin kadang-kadang penulis utama itu adalah nama yang pertama, tapi kadang-kadang juga penulis utama itu adalah koresponden author. Nah, celakanya lagi ada koresponden author itu yang memanfaatkan situasi. Jadi sebenarnya dia tidak berhak dari semua tulisannya itu hanya sekedar sebagai koresponden saja dia sudah bisa mencaplok nilai sebagai apa istilahnya penulis utama. Nah, ini mungkin dari tim ini apakah ada istilahnya definisi khusus terkait dengan penulis utama tersebut? Apakah koresponden itu juga masuk di dalam? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan jurnal yang diakui oleh Dikti, bahwa tahun lalu bisa saja suatu jurnal masuk, tahun sekarang bisa saja tidak masuk. Nah, misalnya dalam kasus keterlibatan Inul dalam jurnal tersebut. Nah, apakah kita ini hanya berpedoman pada karena kita tahu Inul itu bukan di bidangnya, ataukah kita di dalam menilai suatu jurnal siapapun penulisnya itu dari segi kontennya? Jangan melihat bungkusnya, tapi isinya yang kita lihat. Gara-gara Inul masuk ke dalam semuanya rusak, istilahnya seperti itu. Nah, ini apakah tim Dikti juga menilai segala sesuatunya itu dari kulitnya, karena ada barang yang tidak benar di dalamnya sehingga semuanya menjadi rusak juga. Yang ketiga, Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari teman. Kalau dari lektor ke lektor kepala ada persyaratan jurnal nasional atau jurnal internasional sebagai penulis utama. Begitu juga lektor kepala ke profesor ada persyaratan seperti itu. Nah, kalau misalnya dari lektor kepala ke lektor kepala, dari mana? Dari lektor kepala ke lektor kepala, jadi 4A ke 4B ke 4C masih lektor kepala. Nah, ini akan naiknya 100 gitu kan. Ini apakah juga mensyaratkan seperti ini? Ini yang tidak kita lihat di pedoman penilaian angka kredit. Jadi itu yang menjadi beberapa pertanyaan juga. Ya, terima kasih. Legal science, Prof. Jadi hukum itu masuk ke social science, sehingga dipastikan memang hukum itu pasti tidak akan pernah menulis jurnal internasional itu Scopus satu. Terus, Prof. Kami 2006 itu 4 yang diusulkan guru besar yang magister kemarin masih berlaku. Peraturan Menteri Pengawasan 99 itu 4 orang itu diusulkan saya, Supriyadi, Abadullah, kemudian almarhum Salim Saleh, kemudian Batul Tilar. Dari 4 itu 2001 keluar aturan, Prof, bahwa magister bisa tetapi harus doktor, jurnal internasional, tidak doktor. Dari 4 itu maka yang lolos almarhum Prof Salim Saleh magister, kami 3 dikembalikan. Pada tahun 2006 posisi kredit saya 1.100 Prof. Nah, 1.100 Prof posisi pada waktu itu. Saya mohon maaf baru kembali sekolah 2014. Di dalam aturan tidak boleh buat surut, Prof. Artinya apakah saya bisa mengurus profesor, memakai dokter tanpa jurnal internasional? Karena aturan lama. Saya terus terang kalau dari segi asas tidak kena aturan baru, Prof. Tetap saya
dilakukan ada asas begini bro, asas juga dalam hukum itu aturan lama tidak aturan baru, tapi ingat aturan lama itu tidak berlaku baru diurus. Tapi saya kan sudah lama bro, artinya kalau itu asas yang berlaku asas tidak berlaku betul, bukan asas yang baru. Ini barangkali curhat bro, karena mudah-mudahan saya juga di Mesin Al-Dafur sudah 3 kali menang di tim Indonesia Buka ya, dari 2004, 2009, 2011 bro. Jadi apakah itu tidak bisa menjadi suatu keistimewaan bagi saya di sana? Ini hanya curhat, ini kita tidak saja sementara mengurus di antara salah bro. Artinya kalau karya itu dihargai sebagai sebuah ya apakah balas jasa atau tidak, tapi itulah realitas bahwa alhamdulillah berturut-turut 3 tahun saya mendapat hibah penulisan buku. Kemudian buku saja kemarin satu dinilai oleh ITI, buku yang dipopulasikan Prof itu saya dikasih sentif 15 juta. Ini barang apakah ini tidak bisa diukur sebagai sebuah pengabdian yang tulus dari seorang pendidik yang ingin melakukan sesuatu pada bangsa. Itu barangkali curhat saya Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau di jurnal internasional memang sampai 40 kan nilai punya, itu mungkin akan diturunkan. Ya, diturunkannya berapa? Itu kadang-kadang di sini subjektivitas dari penilai itu tidak bisa kita hindari. Ya. Jadi tidak bisa kita hindari subjektivitas dari. Oleh karena itu saya mengatakan sejak awal tadi, ada teman saya yang publikasinya sangat biasa sekali. Oh, sangat biasa sekali. Jangankan seperti Bapak sudah 1160. Sangat biasa sekali. Tuh, tapi kok bisa turun dengan cepat ya? Saya jadi bingung juga itu. Nah, kalau itu mungkin garis tangannya itu ibu yang tadi itu mungkin jarang bekerja ya. Jadi garis tangannya nggak hilang gitu. Kalau suka kerja kasar barangkali hilang malaikatnya, jadi bingung gitu. Tetapi ini kejadian di Universitas Brawijaya. Saya katakan kita 2 kali mengalami. Satu dari Fakultas Hukum, kita kaget, nggak sampai 3 bulan turun. Kok bisa? Nyatanya sudah ada SK-nya. Jadi kita bingung juga. Setelah saya lihat lagi, biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa. Apalagi yang seperti teman tadi yang katakan di Nature itu kan luar biasa ya, karena sulitnya sekarang. Tapi saya percaya, saya juga pernah menyampaikan ini, walaupun kalah suara saya. Saya bilang contohnya misalkan kalau itu Fakultas Hukum tentang hukum adat, dia nanti guru besar hukum adat. Kira-kira jurnal internasionalnya di mana gitu? Kalau itu adatnya adat di Indonesia gitu. Terus mau disitasi oleh siapa kan gitu kan? Jadi di sini saya katakan impact faktor itu sebetulnya tidak berpengaruh kan? Ya. Ini yang usul gitu teman-teman yang biasanya itu dari basic science yang memang bisa disitasi cuma fisika, kimia. Tetapi kalau sekarang nggak usah jauh-jauh, Bapak buka tulisannya Profesor Preston di LRAD, apa? Livestock Research and Rural Development, LRRD. Saya masih punya di sini. Dia mengatakan sebetulnya untuk developing countries itu tidak relevan kalau kita kemudian dibenturkan dengan impact factor. Karena itu adalah situasi yang memang diperlukan oleh orang. Saya katakan kalau itu misalkan pertanian tropis yang dilaporkan kondisi di Tadulako, di mana? Di Palu. Apa relevan orang Inggris mensitasi? Saya kira tidak, ya kan? Jadi kalau kemudian citizen index atau impact faktornya rendah, itu bukan berarti tulisan yang di sini itu tidak bermutu. Orang mungkin tidak interest saja, ya karena tidak relevan dengan topik penelitian dia. Apa pasalnya saya harus mensitasi tulisan tentang hukum adat di daerah Donggala misalnya untuk yang diterapkan di Spanyol? Nggak mungkin kan? Untuk di Jawa aja belum tentu bisa.
kalau itu bicara tentang hukum adat. Mungkin bisa kalau itu sudah mulai masuk ke perbandingan hukum adat di Indonesia mungkin. Tapi belum tentu itu akan disingkat. Jadi di sini saya kira saya berharap mudah-mudahan ada perubahan, ya. Ya tapi sekali lagi ini kan sangat tergantung dari tim ini, karena tim yang di teknik itu kan dulu sekarang kan melebur saja, nggak ada direktur, kan masuk SDM sekarang. Ini mudah-mudahan kita masih berharap cemas ya. Nah, tapi saya tidak bisa mengatakan itu ada perubahan. Tapi beberapa tahun yang lalu itu pernah ditarik menjadi salah satu apa itu, mungkin kabak atau apa ya di Dikti. Tapi itu di dasnya. Padahal dia orang Fakultas Teknik dari Naira. Sampai pensiun sekarang. Beliau itu bisa pangkatnya naik sampai 4. Tidak pakai doktor. Saya nggak tahu kalau nanti kasusnya kayak Bapak, saya tanyakan sama Pak Haji Susi, bagaimana kok bisa begitu ya? Karena aturannya sekarang itu mestinya kalau untuk Pak itu kan harus guru besar gitu. Tapi dia tanpa melalui jalur sebagai dosen, jadi dia karir, nah gitu. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak mau mengikuti Pak Haji Susi atau sebagai dosen? Kalau sebagai dosen, kita memang disyaratkan guru besar sekarang harus bergelar dokter, dan itu sudah efektif berlaku. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu sudah berlaku. Tapi Bapak dari Fakultas Hukum, saya nggak tahu mau menggugat ke itu seperti apa. Saya tidak paham tentang masalah hukum. Tapi yang kita tahu sejak diterbitkan itu, siapapun yang mau naik pangkat memang akan dikenakan aturan itu. Mestinya kalau Bapak itu pengusulannya sebelum tahun 2012, ya mungkin masih, saya nggak tahu masih diperbolehkan apa tidak. Karena dulu ada guru besar yang kesetaraan juga kan, itu pernah terjadi zamannya Pak Malik Fajar. Tapi itu tahun 2000 Pak, tahun 2000 dulu. Karena ada di Universitas Brawijaya beberapa orang, salah satunya adalah adiknya Pak Malik Fajar, Pak Mukti Fajar. Itu ada lagi Profesor siapa? Ahmad Fauzi dari VIA juga membuat kesetaraan di zaman itu. Itu yang terjadi. Kalau Ibu dan Pak sekalian punya publikasi, silakan kirim ke sana, karena itu sudah diakui oleh Dikti masuk dalam Scopus. Insya Allah kalau memang bagus isinya, nilainya 4. Ya, tapi kalau kurang, menurutnya pasti di bawah yang bagus. Tapi nggak mungkin ditolak. Ya, itu ada aktivita yang sudah masuk ke Scopus. Saya harapkan masing-masing perguruan tinggi juga membangun reputasi itu, kenapa tidak? Kalau ini nanti terbit, karena ada syaratnya terbitnya ajak, ada peer review, mengikutkan dari luar negeri dan sebagainya seperti tadi yang saya sebutkan. Oleh karena itu, Agrivita pun misalkan kalau nanti dalam satu volume yang nulis itu hanya orang Indonesia, itu juga pasti akan dikurangi. Apalagi kalau dari volume 1 sampai 10 orang Indonesia semua, akan diturunkan dari jurnal nasional ini namanya. Itu yang perlu kita ketahui. Saya kira itu yang bisa